Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang perbandingan ya. Tapi sebelum membahas perbandingan, kita akan membahas sedikit tentang pecahan, yaitu perhitungan yang campuran. Kalau sebelumnya kita sudah membahas penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kali ini kita akan membahas tentang campurannya ya. Nah, di sini ada soal 2/3 dikali buka kurung 0,25 ditambah 5/25 tutup kurung dibagi 5/10. Di sini ada kali, ada kurung, ada tambah dan ada bagi. Sebelumnya sudah kita bahas kalau yang campuran kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Oke. Lihat caranya ya. Di sini 2/3. 2/3-nya tetap kita tulis 2/3 dikali 0,25. Setiap ada pecahan desimal itu kita jadikan pecahan biasa dulu ya. 0,25 itu 25/100 ditambah 5/25, baru tutup kurung dibagi 5/10. Sekarang ya, bentuknya semua sudah menjadi pecahan biasa. Kalau sudah jadi pecahan biasa, kita tinggal hitung sesuai dengan urutannya. Ada kali, ada kurung, ada bagi. Berarti yang dalam kurung dulu ya. Caranya masih sama. Tetap tulis 2/3 dulu, baru dikali. Nah, di dalam kurung itu 25/100 ditambah 5/25. Berarti kita samakan penyebutnya. Di sini 100, di sini 25. Kita cari KPK dari 100 dan 25. Dan KPK-nya adalah 100 ya. Jadi ini tetap 25/100 karena dia udah 100 ya penyebutnya. Sedangkan yang 5/25 kita jadikan 100. Nah, udah dapat penyebutnya 100, pembilangnya berapa? 100 dibagi 25 itu 4 ya. 100 dibagi 25 4 dikalikan 5 20. Kita tuliskan 20. Baru bagi 5/10. Oke, masih kita tuliskan 2/3 dikali ya. Ini kalinya kurang ke tengah, harusnya dikali ya. 25/100 ditambah 20/100. Sudah sama penyebutnya, kita tinggal jumlahkan aja 25 ditambah 20. 25 ditambah 20 itu 45. Penyebutnya per 100. Lalu yang belakang bagi 5/10. Jadi bentuknya sekarang 2/3 dikali 45/100 dibagi 5/10. Oke. Sampai di sini ada kali dan ada bagi. Dalam pecahan, perkalian, pembagian itu harus dijadikan perkalian ya. Maksudnya gini, ada pembagian. Pembagian itu harus dijadikan ke perkalian ya. Caranya gimana? Dibalik. Yang dibalik adalah yang di belakang tanda bagi. Jadi kita tulis lagi 2/3 kali 45/100. Tanda bagi ini berubah jadi tanda kali. Tapi kita balik. Yang tadinya 5/10 jadi 10/5. Oke. Sekarang ada cara mudah untuk menghitungnya. Kita bisa melakukan eliminasi. Eliminasi itu adalah membagi penyebut dengan pembilang dengan suatu angka yang sama. Contoh gini. 45 dengan 5. Ini bisa dibagi, sama-sama bagi 5. 45 dibagi 5 itu sama dengan 9. Ya kan? Nah, 5 dibagi 5 ini 1. Nah, itu maksudnya ya. Nah, sekarang 10 dengan 100. 10 dibagi 10 itu 1. Sedangkan 100 dibagi 10 itu 10. Ada lagi yang bisa dibagi? Ada. Yang mana? 9 dengan 3. 3 bagi 3 itu 1. 9 bagi 3 itu 3. Ya. Sudah habis nih. Gak ada lagi yang bisa dieliminasi. Berarti kita tinggal kaliin aja. Yang di atas itu yang di sebelah kiri ini 2/1. Ya kan?
dikali yang di tengah, ini 3/10. Oh, ternyata masih ada ya. Dikali yang ini 1/1. Ya, 1/1 ya, tulis saja ya. Hasilnya kita tinggal kalikan aja. 2 kali 3 6, 6 kali 1 6. Per 1 kali 10 10, 10 kali 1 10, 6/10. Ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 itu 3, 10 bagi 2 itu 5. Oke, itu yang pecahannya. Berikutnya kita akan membahas tentang perbandingan. Perbandingan itu seperti ini. Misalnya ya, ada soal siswa putra 18 orang dan putri 10 orang. Pertanyaannya, berapa? Yang pertama, perbandingan siswa putra dan putri. Perbandingan itu seperti ini. Disebutkan, ditanya perbandingan putra dan putri. Yang pertama disebutkan adalah putra. Kita lihat di soal, putra ada berapa? 18. Bisa kita tulis seperti ini, 18. Karena dia perbandingan, kita bisa buat dalam bentuk pecahan per, ya. Jadi pecahan itu selain pembagian, dia juga dalam bentuk perbandingan maksudnya. Oke ya. Dibandingkan dengan siswa putri. Putri ada berapa? 10. Berarti 18/10. Ya, tipsnya lihat siapa yang disebutkan pertama kali, putra yaitu 18, lalu putri 10. Kita buat dia 18/10 dalam bentuk pecahan. Namun lebih sering perbandingan ini ditulis dalam bentuk ke samping, 18/10. Jadi yang seperti tanda bagi ini maksudnya adalah perbandingan ya, bacanya 18/10. Nah, soal kedua, perbandingan siswa putri dan putra. Siswa putri dan putra, berarti yang pertama disebutkan adalah putri, baru putra. Kalau putri berarti 10, lalu putra 18. Ya, atau bisa juga ditulis 10/18. Sama aja, 10/18 itu sama dengan 10/18. Nah, dalam perbandingan itu juga bisa disederhanakan. Seperti ini, 18/10. Ini sama aja dengan 9/5. Sama-sama kita bagi 2. Yang ini juga begitu. Ini sama dengan 5/9 karena sama-sama dibagi 2. Oke, cukup gampang ya perbandingan. Itu yang awalnya. Kita masuk ke contoh soal berikutnya untuk perbandingan. Di sini ada soal perbandingan umur Dino dan Iman adalah 4/5. Jika umur Dino 20, maka umur Iman adalah, nah pertama yang harus kalian perhatikan adalah, lihat siapa yang pertama disebutkan, Dino, lalu Iman. Kemudian ada perbandingan 4/5. Karena yang disebutkan pertama Dino, berarti Dino adalah yang bernilai 4. Kemudian Iman, yang kedua disebutkan, berarti Iman bernilai 5. Oke, paham ya? Jadi untuk memperhatikan perbandingan itu, yang mana punya Dino, yang mana punya Iman, lihat siapa yang pertama disebutkan dan lihat perbandingannya. Ya. Kemudian katanya jika umur Dino 20, maka umur Iman adalah, diketahui umur Dino, tapi umur Iman yang ditanyakan. Kalau ada soal seperti ini, kita punya rumus umum. Rumus umumnya gini. Nilai yang ditanya tadi umur siapa? Umur Iman. Kita tulis umur Iman sama dengan perbandingan yang ditanya. Yang ditanya tadi siapa? Umur Iman. Nah, kita kembali ke perbandingan tadi. Iman, perbandingannya yang mana? Yang 4 atau yang 5? Betul, yang 5. Berarti yang 5 kita tulis di atas. Per perbandingan yang diketahui. Di soal diketahui umur siapa? Dino. Berarti perbandingan Dino yang mana? Yang 4. Ya kan? Berarti 5/4. Lalu dikali, ya kan? Dikali apa nih? Nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui adalah umur Dino berapa? 20. Oke. Berarti umur Iman itu 5/4 dikali 20. Ingat ya, rumus umum ini berlaku pada semua perbandingan. Kita akan terus menggunakan rumus ini nantinya. Langsung aja kita hitung. Kalau kita menghitung seperti ini, kita bisa kalikan dulu 5 kali 20.
100 per 4 ya tetap, berarti 100 per 4. Ini artinya 100 dibagi 4 sama dengan 25. Berarti kalau umur Dino 20, umur Iman adalah 25. Ya tergantung, ini 25 apa? Kalau Dinonya 20 tahun berarti ini juga 25 tahun. Kalau Dinonya 20 bulan berarti Iman juga 25 bulan. Tergantung soalnya ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Tabungan Ahmad dan Amir 3:7. Ya, berarti Ahmad itu 3, Amir itu 7. Jika jumlah tabungan mereka 300.000, tentukan A. tabungan Ahmad yang nomor 1, nomor 2 tabungan Amir. Kita hitung tabungan Ahmad dulu. Ingat rumus umumnya. Nilai yang ditanya adalah tabungan Ahmad ya. Tabungan Ahmad. Kemudian perbandingan yang ditanya Ahmad. Kita lihat Ahmad berapa di sini? 3. Kan perbandingan yang ditanya nih. Berarti tabungan Ahmad sama dengan 3 per perbandingan yang diketahui. Di soal diketahui adalah jumlah tabungan mereka. Loh, jumlah tabungan mereka berarti perbandingannya kita jumlahkan 3 ditambah 7. Ya kan? Karena di sini diketahui jumlah, kata kuncinya jumlah. Berarti perbandingannya kita jumlahkan 3 tambah 7. Jadinya 10. Dikali, ya kan? Dikali nilai yang diketahui. Tadi yang diketahui nilai apa? Jumlah tabungan mereka. Nah, jumlah tabungan mereka adalah 300.000. Sama dengan, kita kalikan seperti biasa ya. Yang atas dikalikan dengan 300.000-nya. 3 kali 300.000 itu 900.000 per 10. Per itu artinya bagi juga ya. Karena ada nolnya, gampang. Coret 1 di bawah, coret 1 di atas. Di atas tinggal 4 nolnya. Berarti 1, 2, 3, 4. 90.000. Berarti tabungan Ahmad adalah Rp 90.000 alias 90.000 rupiah. Tabungan Amir gimana? Sama. Amir, angka perbandingannya kita lihat. Ini Amir. Ini berarti perbandingannya tuh 7. Yang diketahui adalah jumlah tabungan. Jumlah tabungan berarti angka perbandingan kita jumlahkan 3 tambah 7. Dikali nilai yang diketahui. Nilai yang ketahui adalah nilai tabungannya, yaitu 300.000. Sama dengan, kita kalikan 7 kali 300.000. Ini 2.100.000 per 10. Nah, per itu kan bagi, coret 1 di atas, coret 1 di bawah. Tinggal 2.000.000 dibagi 1. Berarti tetap 210.000. Berarti tabungan Amir 210.000 rupiah. Oke, itu ya. Kalau diketahui jumlah tabungannya, caranya. Soal berikutnya, nggak apa-apa ya, agak banyak soalnya. Di sini diketahui dalam sebuah kaleng terdapat 20 kelereng putih dan 30 kelereng merah. Tentukan 1 perbandingan kelereng putih dan kelereng merah. Oke, langsung aja ya. Katanya perbandingan kelereng putih dan merah. Putihnya berapa? 20. Kita tulis ya. Kita tulis 20. Merahnya 30 kan? Katanya 20 kelereng putih dan 30 kelereng merah. Berarti 20 banding 30. Ini kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 10. Jadi 2 banding 3. Berarti perbandingan kelereng putih dan kelereng merah adalah 2 banding 3. Ditanya perbandingan kelereng merah dengan jumlah kelereng. Oke. Kelereng merahnya dulu dengan jumlah kelereng. Kita cari kelereng merah berapa? Kelereng merah adalah 30. Banding jumlah kelereng. Ya, kalau jumlah kelereng berarti kelereng putih yang 20 ditambah kelereng merah 30. 30 tambah 20 ya 50. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10. Berarti perbandingannya 3 banding 5. Gampang banget ya. Oke, yang berikutnya perbandingan kelereng putih dengan jumlah kelereng. Kelereng putih itu 20
dibanding jumlah kelereng itu 50. Ini berarti 2 banding 5. Nah, soal yang terakhir, perbandingan selisih kelereng putih dan merah dengan jumlah kelereng. Selisih itu adalah perbedaan, ya kan? Perbedaan kelereng putih dengan merah. Putih 20, merah 30, berarti selisihnya 10. Dibanding jumlah kelereng. Jumlah kelerengnya 50. Ini berarti kita bagi 10 jadi 1 banding 5. Oke, gampang ya yang ini. Masih ada bentuk soal berikutnya. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di kelas 6 adalah 2 banding 3. Ya. Jadi laki-laki banding perempuan 2 banding 3. Berarti laki-laki yang 2, perempuan yang 3. Kenapa? Laki-laki duluan disebutkan, perempuan belakangan disebutkan, ya. Diketahui selisih keduanya adalah 10. Oke, ini nilai yang diketahui adalah selisihnya. Ditanya jumlah siswa laki-laki. Oke, jumlah siswa laki-laki yang ditanya. Berarti kita langsung cari perbandingannya berapa. Laki-laki adalah 2 per perbandingan yang diketahui. Yang diketahui di soal adalah selisih keduanya. Kalau selisih keduanya, kita cari selisih dari perbandingannya. Kalau tadi kan jumlahnya kita jumlahkan. Yang ini selisihnya, kita cari selisihnya 2 banding 3 ini. Ya, selisihnya 2 dengan 3 adalah 1. Dikali nilai yang diketahuinya, yaitu 10. Berarti 2 per 1 dikali 10 sama dengan 2 kali 10, 20 per 1. Ini sama dengan 20 dibagi 1 sama dengan 20. Berarti 20 orang laki-lakinya. Sekarang yang perempuan sama caranya. Cari angka perbandingan perempuan, yaitu 3. Karena yang diketahui selisih, tetap selisih 2 dengan 3 adalah 1. Dan nilai selisihnya adalah 10. Berarti 3 kali 10, 30 per 1 sama dengan 30. Nah, ditanya jumlah seluruh siswa. Sebenarnya udah gampang ya. Kita tahu laki-lakinya 20, perempuannya 30. Berarti jumlah mereka seluruhnya adalah 50 siswa. Itu kalau pakai dijumlahkan. Tapi kalau misalnya kita mau menghitung juga dengan cara perbandingan. Kan yang ditanya jumlah seluruh siswa. Seluruh ya, berarti perempuan ditambah laki-laki. Kita tambahkan perbandingannya 2 tambah 3 5 per yang diketahui kan selisihnya 1 dikali 10. 5 kali 10 50 per 1 sama dengan 50 orang. Terbukti ya, sama aja. Oke. Masih ada ya contoh berikutnya. Hasan bekerja 7 hari dan dibayar 210.000. Berapakah bayaran Hasan jika bekerja selama 9 hari? Nah, ini namanya perbandingan yang ini ya. Berbanding lurus lah ya. Gampangnya gini. Hasan bekerja selama 7 hari dan dibayar 210.000. Berapakah bayaran Hasan jika bekerja 9 hari? Kan yang ditanya 9 hari. Kita tulis nih 9 per yang diketahui 7 hari. Berarti 7 dikali upahnya yang diketahui 210. Jadi yang diketahui itu selalu di bawah dan di sebelah kanan. Yang ditanya itu selalu di atasnya, ya. Sampai di sini kan biasanya kita kalikan nih 9 kali 210.000, nanti dapat hasilnya baru dibagi penyebutnya 7. Bisa juga caranya seperti ini. 210.000 itu dibagi 7. Langsung kita bagikan, ya. Yang kanan dengan yang bawah. Itu hasilnya 30.000. Kita tinggal kalikan 9 kali 30.000, hasilnya 270.000. Jadi kalau 9 hari bekerja dia dibayar 270.000. Soal berikutnya, ini soal terakhir insyaallah ya. Dalam 2 jam Dani dapat mengetik 80 halaman tugas. Jika Dani mengetik selama 5 jam, berapa halaman yang bisa diketik oleh Dani? Oke, yang ditanya kalau 5 jam. Berarti yang kita tulis di atasnya berapa? 5 per yang diketahui adalah 2 jam dikali 80 halaman. Nah, seperti tadi
Kita coret aja nih, 80 dibagi 2 itu 4. Bukan 4 ya, tapi 40. Nah, kita tinggal kalikan 5 kali 40 sama dengan 200. Berarti kalau 5 jam dia bisa mengerjakan 200 halaman tugas. Oke, cukup mudah ya. Kalau kalian masih kurang paham, kalian ulangi lagi videonya. Lihat lagi caranya gimana. Apa yang digunakan, apa yang ditanya, apa yang dihitung. Perhatikan ya. Ulang lagi videonya, ulang terus videonya kalau belum paham. Tanya pada guru kalian kalau memang ada kesulitan. Kita cukupkan. Semoga Allah berikan kalian kemudahan untuk memahaminya. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.